Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, seperti apa yang ada di layar sebuah berita yang saya lansir dari situs tempo.co. Ya, saya akan bacakan kepada kita di sini dengan sebuah judul, Jokowi tokoh paling korup versi OCCRP, ya, mengenali organisasi ini. Ya, kita akan coba melihat, dikatakan bahwa OCCRP mengumumkan bahwa Jokowi masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Ini berita terbaru ya, diterbitkan pada 1 Januari 2025 pada pukul 11:18 waktu Indonesia Barat. Ya, ini 2 hari yang lalu ya. Kita akan coba lihat saja. Ya, ini lagi-lagi ya sebentar dari tempo.co ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mengumumkan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. Keempat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu yaitu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Demikian keterangan OCCRP di situs webnya pada hari Selasa 31 Desember 2024. Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Organisasi relevan Jokowi yaitu Projo memandang penilaian OCCRP kepada tokoh pujaannya itu bertolak belakang. Sekretaris Jenderal Projo Handoko mempersilahkan penegak hukum memproses segala tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon-omon, kata Handoko pada hari Selasa 31 Desember 2024. Lalu berikutnya dikatakan apa itu OCCRP ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan untuk memecahkan di bagian ini, ya kita tentunya tahu bersama ya bahwa Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7, di mana periode yang pertama itu adalah dari tahun 2020, dari tahun 2014 sampai 2017, dan periode yang kedua itu adalah dari 2017 ke 2024 ya, dan dia mempunyai 2 orang anak laki-laki yaitu Gibran Rakabuming Raka yang sekarang juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ada Kaisang juga ya. Jadi saya pikir bahwa semua orang juga mengenal atau tahu paling tidak ya siapa itu Pak Joko Widodo ya. Oke, kita lanjut sekarang. Apa itu OCCRP? Dikutip dari situs webnya, OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya di Amsterdam dan memiliki staf di 6 benua. Pada 2007 dibentuk oleh Drew Sullivan dan Paul Rado. Organisasi ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari perhatian media arus utama. Dengan kemitraan bersama berbagai outlet media, OCCRP mempublikasikan laporan sesuai tindakan nyata di lapangan. Organisasi ini juga dikenal karena dedikasinya dalam membantu media investigasi lokal di seluruh dunia untuk berkembang. OCCRP melaporkan isu-isu kompleks seperti perang,
perubahan iklim, kesenjangan, dan ancaman terhadap demokrasi yang semuanya sering dipicu oleh kejahatan dan korupsi. OCCRP mengenalkan Alep, ya, platform data yang mengelola lebih dari 4 miliar dokumen. Alep dirancang untuk membantu jurnalis dan aktivis menelusuri aliran uang, transaksi keuangan, hingga kepemilikan perusahaan. Platform ini bersifat sumber terbuka sehingga memungkinkan digunakan oleh siapa saja. Lebih dari 50 media investigasi telah mengadopsi Alep sebagai standar kerja internal. Namun tidak semua data dalam Alep dapat diakses publik. Sebagian besar arsip dilindungi demi menjaga keamanan dan privasi data. Akses penggunaan diberikan berdasarkan kasus tertentu kepada jurnalis dan aktivis. Alep tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari, tetapi juga mampu mengimpor data dari spreadsheet dan basis data lainnya. Fitur ini memungkinkan jurnalis untuk menghubungkan data antar individu, perusahaan, dan transaksi finansial serta memberikan gambaran menyeluruh tentang investigasi yang sedang berjalan. Fokus geografis OCCRP meliputi Eropa Tengah dan Timur, Afrika Sub-Sahara, Amerika Selatan, serta berbagai yurisdiksi lepas pantai. Arsip data OCCRP terus berkembang seiring dengan investigasi yang dilakukan. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi berita yang sudah saya bacakan dari situs tempo.co ini, ya, di mana sekali lagi dikatakan seperti apa yang ada di layar bahwa Jokowi tokoh paling korup versi OCCRP. Ya, saya pikir dengan mendengarkan berita yang seperti ini pastinya banyak yang kaget gitu ya. Bahkan termasuk saya juga kaget ketika tadi saya coba lihat berita ini. Karena bagi saya Pak Joko Widodo adalah seorang presiden yang begitu memperhatikan rakyatnya gitu ya. Dan saya pikir jarang kita dengarkan atau mungkin kita tidak pernah mendengarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh beliau, termasuk juga korupsi. Tetapi ya seperti apa yang saya katakan bahwa saya kaget mendengarkan hal ini. Dan tentunya kita ya masyarakat awam mungkin mengatakan bahwa tidak tahu menau dengan berita ini, ya kan? Atau mungkin kita tidak tahu menau apakah memang benar ya seorang Pak Joko Widodo yang melakukan hal-hal kejahatan atau mungkin korupsi seperti apa yang dikatakan ya oleh OCCRP ini ya. Tetapi ya di sini dikatakan jelas bahwa beliau Pak Joko Widodo adalah salah satu dari 5 finalis lain ya yang paling banyak dipilih di tahun ini sebagai ya kan tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi di tahun 2024. Ya, tadinya ada yang dari Kenya ya presiden, dan juga ada presiden Nigeria, ada mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan yang terakhir adalah ada pengusaha dari India Gautam Adani. Ya, saya pikir semuanya tentunya apa yang mereka katakan dari situs ini pasti mereka juga sudah mempunyai atau memiliki data-data yang valid sehingga mereka berani mengatakan hal itu. Tetapi terlepas daripada semuanya itu, kita hanya berharap tentunya ya Pak Jokowi baik-baik saja. Itu sih dari saya teman-temannya, karena kita tidak bisa berkata terlalu banyak ya soal ini semua. Dan saya pikir juga kita tentunya pasti akan malu kalau misalnya ini benar ya apa yang disampaikan oleh situs tempo.co ya, atau sesuai dengan sumber ya yang disampaikan oleh OCCRP. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.